Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu cerita tentang kematian Kristus. Kita juga tahu cerita tentang kebangkitan Kristus. Karena kitab suci menginformasikan tentang hal ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika kitab suci tidak pernah ditulis atau tidak pernah ada? Adakah sumber lain yang juga menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus? Untuk itu, kali ini saya akan membahas hal ini. Ikuti video ini sampai selesai, jangan di-skip, supaya saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Poin yang pertama, Alkitab sebagai sumber utama. Saudara-saudara, Alkitab adalah sumber utama dari informasi mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Untuk itu, kita bisa melihatnya dalam ayat-ayat berikut ini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Matius 27 ayat yang ketiga. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-33. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Markus pasal 15 ayat yang ke-44. Kemudian setelah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-22. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Markus 16 ayat yang ke-9. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat kitab suci yang bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ini hanya sebagian saja. Karenanya, berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Karena kita meyakini Alkitab adalah firman Allah, dan firman Allah itu ya dan amin. Tapi sekarang, bagaimana jika Alkitab tidak pernah ada? Dari mana kita bisa tahu informasi tentang kematian dan kebangkitan Kristus? Poin yang kedua, sumber lain selain Alkitab. Sumber sejarah dari kalangan Kristen. Yang pertama, Ignatius. Ignatius ini lahir tahun 50 Masehi dan meninggal tahun 115 Masehi. Ini berarti bahwa masa hidupnya sangat berdekatan dengan peristiwa Yesus. Ia adalah murid dari Rasul Yohanes yang menjadi uskup Antiokhia. Ignatius ini meninggalkan sejumlah surat yang masih ada sampai sekarang. Dalam suratnya itu, ia berbicara tentang Yesus. Ia menulis demikian. Dia disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja disalibkan dan mati, disaksikan oleh makhluk-makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Dia juga bangkit kembali pada hari yang ketiga. Pada hari persiapan Paskah, saat itu, pada jam yang ketiga, dia menerima keputusan hukuman dari Pilatus. Bapa membiarkannya terjadi. Pada jam yang ke-6 dia disalibkan. Pada jam yang ke-9 dia menyerahkan nyawanya. Dan sebelum matahari terbenam, dia dikuburkan. Sepanjang hari Sabat, dia tetap berada di bawah tanah, di dalam kubur di mana Yusuf dari Arimatea telah membaringkannya. Dia dikandung di dalam rahim ibunya, sama seperti kita, selama waktu yang sama dan dilahirkan, juga sama seperti kita, dan benar-benar menyusu pada ibunya, dan makan dan minum,
tidak berbeda dengan kita. Dan setelah dia hidup di antara manusia selama 30 tahun, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sungguh-sungguh dibaptis, bukan hanya tampaknya saja. Dan ketika dia mengabarkan Injil selama 3 tahun dan mengadakan tanda-tanda dan keajaiban. Dia yang sesungguhnya adalah hakim telah dihakimi oleh orang-orang Yahudi, didakwa dengan dakwaan palsu, dan oleh Pilatus sang gubernur dicambuki, ditampar pipinya, diludahi. Dia dimahkotai dengan duri dan diberi jubah ungu. Dia dijatuhi hukuman mati, benar-benar disalibkan, bukan hanya tampaknya, bukan hanya dalam hayalan, bukan oleh tipuan. Dia benar-benar mati dan dimakamkan dan bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, Justinus Martir. Ia lahir tahun 100 Masehi dan meninggal tahun 165 Masehi. Jadi masih sangat dekat dengan zaman para rasul. Ia seorang filsuf yang lalu menjadi Kristen. Dia pernah menulis, Kristus dilahirkan 150 tahun yang lalu di bawah pemerintahan Quirinius, dan setelah itu mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang ketiga, Tertullianus. Ia lahir tahun 160 Masehi dan meninggal tahun 220 Masehi. Ia berasal dari Kartago, Afrika Utara. Dia menulis tentang Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi begitu gusar pada ajarannya. Para pemimpin dan pemukanya tertemplak oleh kebenarannya. Dan karena begitu banyak orang berpaling kepadanya, sehingga pada akhirnya mereka menyeretnya ke hadapan Pontius Pilatus, pada waktu itu gubernur Roma di Syria, yang oleh karena kerasnya desakan mereka, menjatuhkan hukuman kepadanya dan menyerahkan dia kepada mereka untuk disalibkan. Yang berikut sumber sejarah dari kalangan non-Kristen. Yang pertama, Flavius Josephus. Josephus lahir hanya beberapa tahun saja setelah kematian Yesus. Ia adalah sejarawan Yahudi yang terkenal, berkebangsaan Roma, bukan orang Kristen. Dalam bukunya yang terkenal Antiquities of the Jews, pasal 18.3.3 yang ditulisnya tahun 93, ia menulis tentang Yesus. Demikianlah, kira-kira pada waktu inilah Yesus, seorang manusia bijaksana, kalau boleh menyebutnya seorang manusia, karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa, seorang guru yang mengajarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan sukacita. Dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani. Orang ini adalah Kristus. Dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia, karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Nabi-nabi Allah telah berbicara tentang hal ini dan ribuan hal lainnya yang menakjubkan tentang dia. Dan bahkan sampai sekarang pun, kaum Kristen, demikian mereka dinamakan berdasarkan namanya, belum juga punah. Yang kedua, Cornelius Tacitus. Ia adalah senator dan sejarawan Roma yang lahir pada tahun 52 Masehi dan meninggal pada tahun 120. Ia bukan orang Kristen. Dia menulis tentang Yesus dalam karyanya yang berjudul Annals, sekitar tahun 116 Masehi. Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati dalam pemerintahan Tiberius atas keputusan gubernur Pontius Pilatus. Yang ketiga, Lucianus dari Samosata. Ia adalah seorang pengarang syair sindiran yang berkarya sekitar tahun 170 Masehi. Ia sangat membenci kekristenan, dan dalam satu tulisannya, The Death of the Peregrine, ia menulis, "Ketahuilah, orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini, tokoh tersohor yang memperkenalkan tata ibadah baru mereka, dan disalibkan karena hal tersebut. Orang-orang sesat ini mulai dengan keyakinan yang umum bahwa mereka itu hidup kekal selamanya dan menyembah orang bijaksana yang disalibkan itu, serta hidup menurut hukum-hukumnya." Yang keempat, Mara Bar Serapion.
Ia adalah seorang filsuf Stoa dan karena sesuatu hal ia dipenjara beberapa saat setelah tahun 70 Masehi. Dari dalam penjara ia menulis surat kepada putranya dan memberikan nasihat kepadanya tentang bagaimana mengejar hikmat. Dalam manuskrip suratnya yang tersimpan di Museum Inggris tertulis, "Keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Athena ketika mereka membunuh Sokrates? Kelaparan dan penyakit pes menimpa mereka sebagai hukuman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang di Somes ketika mereka membakar Pitagoras? Dalam waktu sesaat negeri mereka tertutup pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Yahudi ketika menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah peristiwa itu, kerajaan mereka dibinasakan." Secara adil, Allah membalas dendam atas kematian 3 orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan. Orang Sames dibanjiri air laut. Orang Yahudi mengalami kehancuran dan dihalaukan dari negeri mereka, serta hidup tersebar di seluruh dunia. Namun Sokrates tidak mati untuk selama-lamanya. Ia hidup terus dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selama-lamanya. Ia hidup terus dalam patung Hera. Demikian pula raja yang bijaksana itu tidak mati untuk selama-lamanya. Ia hidup terus dalam ajaran yang telah disampaikannya. Raja yang bijaksana dari Yahudi yang dimaksudkan Marabar Serapion adalah Yesus. Sejarah mencatat bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang disalibkan, yang mati di atas kayu salib, dan bangkit. Dengan demikian, fakta sejarah mendukung apa yang dicatat oleh kitab suci. Ini membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan terhadap kekristenan, yaitu Yesus tidak bangkit, menjadi terbantahkan. Demikianlah penjelasan saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.